Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Kisah, berjumpa lagi dengan saya Arif Firmansyah dalam kegiatan podcast RSUD Kisah yang edukatif, informatif, dan inspiratif. Ya, bersama saya pada hari ini telah hadir Dr. Bernard Partogus, spesialis urologi yang luar biasa. Gimana dokter kabarnya nih? Kabarnya baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya dok ya. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan podcast yang memang temanya ini sangat nyambung banget nih dok dengan kondisi saat ini yang memang banyak orang yang bermasalah dengan ginjalnya karena batu. Gitu dok ya. Nah ini dokter, pada kesempatan ini akan kita bahas temanya mengenai penanganan batu ginjal tanpa operasi di RSUD Kisah dok. Iya. Ini dok, memang saya juga pernah ya dok di keluarga saya mengalami batu ginjal, tapi waktu itu masih dilakukan tindakan operasi dok. Iya. Nah ini yang saya mau coba tanyakan ke Dokter Bernard, mungkin yang pertama ini terkait dengan batu ginjal itu sendiri dok. Kenapa sih dok di dalam tubuh manusia itu bisa ada batu ginjal gitu? Jadi ini yang perlu kita coba share, kita edukasi juga kepada masyarakat, kepada sahabat kisah terkait dengan batu ginjal ini sendiri. Ya gimana dok? Baik, sebelum saya menjawab, ya saya memperkenalkan diri. Halo sahabat RSUD Kisah. Perkenalkan, saya Dr. Bernard Partogus, spesialis urologi yang berpraktek di RSUD Kisah Kota Depok. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Arif, apakah batu ginjal dan penyebabnya ya Pak ya? Oke, batu ginjal itu batu yang terbentuk di ginjal. Terbentuknya karena banyak hal ya, banyak faktor. Ada dua faktor yang utama yaitu intrinsik. Intrinsik itu terdiri dari tiga. Pertama, faktor keturunan. Orang tua yang memiliki riwayat batu ginjal atau batu saluran kemih memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya batu saluran kemih dibanding pada pasien yang orang tuanya tidak pernah ada riwayat batu saluran kemih. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan sebanyak 3:1. Kemudian yang ketiga, dari segi usia tertinggi itu di usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian faktor yang lainnya itu faktor intrinsik atau dari luar. Itu banyak faktor, mulai dari geografis tempat tinggal ya. Lebih sering terjadi pada pasien yang tinggalnya di pinggir pantai atau di pegunungan karena faktor air minumnya. Kemudian iklim atau cuaca di tempat tinggal, kalau lebih tinggal di daerah yang panas, tentu resiko terbentuk batu saluran kemihnya lebih tinggi. Kemudian pekerjaan yang kurang banyak bergerak, resiko batu saluran kemihnya lebih tinggi. Terus pola hidup yang kurang baik seperti kurang minum, terus selalu banyak minuman berwarna, kemudian kurang olahraga. Gitu. Ya, jadi ternyata batu ginjal itu ada banyak juga ya dok, faktornya ya. Ya. Jadi sahabat kisah, ini terkait dengan batu ginjal tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Bernard. Itu dari faktor geografi, dari lingkungan, kemudian keturunan juga ada juga dok ya, faktor itu ya dok ya. Pola hidup, pola hidup ya, terutama zaman sekarang ya, pola makan, pola hidup zaman sekarang. Nah ini ada pengaruh juga nggak sih dok? Kalau sekarang kan memang makanan-makanan sekarang dok banyak juga tuh makanan-makanan yang kita merasakannya enak dok ya, kayak makanan-makanan junk food gitu ya. Betul. Yang di restoran-restoran itu ada pengaruh nggak sih dok? Tentu ada pengaruhnya. Iya, karena jadi produksi urinnya kurang bagus sehingga gampang terbentuk kristal batu sehingga membentuk batu. Gitu. Makanan, lebih ke makanan atau minuman juga dok? Dua-duanya, makanan dan minuman. Oh, jadi itu sahabat kisah. Jadi makanan dan minuman itu penyebab orang terkena batu ginjal ya. Jadi ini kita juga harus lebih aware ya dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk tubuh kita sendiri. Nah ini terkadang ini juga dok, saya juga mau tahu juga nih, mungkin sahabat kita juga mau tahu juga ya, gejala yang memang
bisa memastikan gitu dok ya, atau bisa terlihat ya secara fisik gitu dok ya, kalau memang si orang tersebut itu terdeteksi itu kena batu ginjal gitu dok? Itu kira-kira apa tuh dok? Gejala-gejala yang sering timbul dok ya? Oke, untuk gejala batu ginjal itu bervariasi ya dari ringan sampai berat, tergantung ukuran batu dan posisi batu. Nah, jika batunya di ginjal masih ukuran kecil, biasanya nyerinya tidak terlalu hebat, hilang timbul di daerah. Karena letaknya ginjal itu di pinggang kanan kiri, maka nyerinya pinggang kanan kiri tentunya kan. Nah, tapi kalau batunya bertambah besar, nyerinya akan semakin hebat. Atau batunya kalau turun menyumbat pelvokalises atau ke saluran ureter, nyerinya akan sangat nyeri hebat, nyeri kolik seperti nyilah hilang timbul, kemudian hilang, nggak lama lagi nyeri lagi. Kemudian keluhan yang lain selain nyeri adalah jika batunya sampai menyebabkan infeksi, bisa ada demam, kemudian bisa juga mual muntah, kemudian bisa juga kalau dia batunya kanan kiri sehingga merusak fungsi ginjal, bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjalnya menurun sehingga sampai mual muntah gitu. Jadi nyerinya bervariasi, tapi salah satu keluhannya, gejalanya bervariasi, tapi salah satu yang paling sering adalah nyerinya ya? Dari ringan sampai berat, bisa di pinggang aja, bisa sampai menjalar ke bagian bawah. Tapi lebih seringnya itu dok, berasa nyerinya itu di pinggang ya? Kanan kiri ya? Iya, pinggang kanan atau kiri. Kalau dengan ini dok, apa namanya, kayak usus buntu ya? Usus buntu saya pernah dapat informasi juga tuh ya, itu nyerinya di bagian perut juga kan dok ya? Yang membedakan antara nyeri usus buntu dengan batu ginjal sama nggak dok posisinya? Atau posisinya berbeda. Kalau nyeri karena batu kan di pinggang kanan kiri. Kalau nyeri dari usus buntu itu di perut kanan bagian bawah. Nah, nanti ada pasien datang ke UGD akan dilakukan pemeriksaan. Kalau nyeri usus buntu kan ada nyeri tekan bekmerni namanya. Kalau nyeri pinggang karena batu nggak ada nyeri tekan bekmerninya gitu. Jadi beda ya dok ya? Beda. Jadi memang kalau untuk posisi nyerinya itu memang agak berbeda ya antara batu ginjal dan usus buntu. Gejalanya itu hilang timbul, ada juga dok hilang timbul ya. Timbul. Dan posisinya itu lebih di bagian perut, bagian pinggang ya, pinggang bagian kanan dan kiri ya dok ya. Nah terus kemudian ini dok, terkait dengan ini banyak juga karena orang ya pembahasan itu ketika dia kena sakit ginjal atau batu ginjal, itu banyak juga orang yang ngomong karena kurang air putih. Itu faktor penentu nggak sih dok? Tentu faktor penentu kan seperti yang saya jelaskan bahwa faktor resiko pembentukan batu ginjal salah satunya adalah pola hidup ya, termasuk minum air putih yang kurang. Jadi minum air putih yang cukup itu 2,5 liter per hari supaya menjaga urinnya itu, produksi urinnya bagus sehingga tidak gampang terbentuk kristal batu gitu. Berarti kalau terkait tadi ya dengan gejala batu ginjal itu sudah cukup jelas ya sahabat kisah, dijelaskan dengan Dr. Bernard. Jadi posisi nyerinya itu ada di bagian pinggang kanan kiri. Nah, terus kemudian ini dok terkait dengan penanganan batu ginjal ini ya, ini terkait dengan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bernard. Ini sekarang kita coba untuk lebih mengupas terkait penanganan batu ginjal tanpa operasi bisa dilakukan di RSUD Kisah, sahabat kisah. Jadi ini seperti apa nih dok? Karena mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu bahwa di RSUD Kisah ini ada layanan batu ginjal tanpa operasi gitu dok ya. Nah ini seperti apa dok? Bisa dijelaskan dok? Baik. Seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, terutama urologi, penanganan batu ginjal saat ini tidak harus dengan operasi atau sayatan. Begitu pula di RSUD sini, semua metode modalitas untuk menangani batu ginjal sudah ada ya. Tapi sebelum ke arah sana, setelah mendiagnosis setelah ada gejala, pasti dokter urologi melakukan pemeriksaan yaitu CT scan urologi dan USG untuk melihat ukuran batu dan posisi batu, dan dari situ akan berdasarkan
ukuran batu dan posisi batu itu akan dipilih mana metode yang tepat untuk batu ginjal tersebut. Nah, kalau ukurannya masih kecil bisa dengan obat-obatan, terutama masih kurang dari setengah senti ya. Tapi kalau sudah lebih dari setengah senti dan di bawah 2 senti, sekarang di sini udah ada namanya SWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, nanti dia itu salah satu metode tanpa sayatan, tanpa dibius di kamar operasi, hanya dikasih obat bius lokal. Nanti ada alat yang ditempel di pinggang kanan atau kiri tergantung posisi batunya, ditembak dengan gelombang kejut selama kurang lebih 1 jam. Nah, nanti batunya akan pecah dan keluar bersama urin. Dan pasien juga tidak dirawat, bisa langsung pulang. Kemudian kalau batunya kurang dari 2 cm namun sangat keras, nah atau dari jenis batunya kira-kira kalsium oksalat atau dari CT scan-nya itu di atas Hounsfield unitnya di atas 1000, bukan pilihan SWL, bukan pilihan yang baik, ada pilihan RIRS. Nah, di sini juga ada alatnya dengan menggunakan alat URS fleksibel, menggunakan alat yang masuk lewat saluran kemih, kemudian batunya dipecahkan dengan laser. Nah, di sini juga sudah ada. Itu masuk di kamar operasi tapi tanpa sayatan. Kemudian kalau batunya di atas 2 cm gimana? Di sini juga ada PCNL ya, dengan alat yang dimasukkan lewat sayatan sedikit, hanya 1-2 cm di daerah pinggang kanan atau kiri tergantung posisi batunya. Itu prosedurnya juga lebih aman ya. Prosedur operasinya kurang lebih 1-2 jam dan langsung pulang 2 hari setelah operasi. Begitu. Itu sahabat kisah. Ya. Jadi perlu diingat untuk pemecahan batu ginjal itu saat ini di RSUD Kisah bisa dilakukan tanpa operasi. Tanpa operasi. Tapi dilihat juga dari batu atau besarnya batu yang ada di dalam tubuh itu sendiri, gitu ya dok ya. Dan kalau kita bicara tadi Dr. Bernard jelaskan gitu ya, itu memang dok yang Dr. Bernard pernah alami gitu dok ya, untuk tindakan ESWL gitu ya, itu batunya yang paling besar gitu dok ya. Saya juga pengen tahu nih dok gitu ya. Itu yang besarnya kisaran berapa dok yang pernah dokter alami gitu? Nah, untuk SWL itu efektif dan hanya ideal jika batunya di bawah 2 cm. Kalau di atas 2 cm itu tidak boleh SWL. Ada pilihan yang lain itu PCNL ya. Itu tanpa sayatan juga dok? PCNL ada sayatan sedikit tapi 1-2 cm. Di pinggang kanan atau kiri tergantung posisi batunya. Dan itu alat yang masuk dok? Alat yang masuk. Jadi di RSUD Kisah itu bisa dilakukan dengan ESWL dan tadi PCNL ya, atau kalau batunya di bawah 2 cm tapi sangat keras, kira-kira dengan SWL tidak berhasil, bisa adanya RIRS dengan menggunakan alat URS fleksibel, batunya dipecahin dengan laser, dan di sini juga sudah ada tersedia. Jadi itu sahabat kisah cukup lengkap ya, bahkan sangat lengkap. Sudah lengkap. Iya, alat yang memang ketika ada batu, mau batu lebih dari 2 cm atau kurang dari 2 cm itu bisa dilakukan pelayanan di RSUD Kisah. Terkait dengan kecanggihan teknologi sekarang, ini tadi SWL, PCNL, IRS gitu ya. Ini kira-kira untuk waktunya itu ketika harus dirawat, tindakan itu dilakukan dengan operasi, dengan sayatan, dengan perbedaannya gitu dok ya, tanpa sayatan tadi SWL itu ada beda nggak dok? Kira-kira berapa lama dok? Kira-kira kalau di SWL berapa lama? Kalau dengan yang teknik lama itu operasi itu berapa lama dok waktunya? Kalau untuk SWL itu tidak ada perawatan, langsung pulang. Setelah langsung pulang. Nanti setelah SWL pasien tinggal minum yang banyak. Diharapkan pecahan batu itu keluar bersama urin setelah minum yang banyak. Kemudian kalau PCN dan RIRS itu bukan metode lama, metode baru. Nah, itu lama perawatannya juga sangat singkat. 2 hari setelah tindakan bisa pulang ya. Kemudian kalau open ginjal yang itu meskipun ada semua modalitas tadi, metode tadi, pada keadaan tertentu operasi dengan sayatan masih diperlukan jika batunya sangat besar dan sangat keras ya. Nah, itu perawatannya biasanya 3 hari setelah tindakan bisa pulang. Oke,
Jadi untuk batu yang memang besar banget gitu ya, Iya. itu masih memungkinkan untuk dilakukan dengan sayatan. dengan sayatan dok Iya. ya, dengan open ya kalau Iya, dengan bahasa open, ininya, betul. dengan dibuka ya. Jadi itu sahabat kisah. Tapi Iya. kalau dengan ISWL, kalau memang batunya masih dimungkinkan untuk dilakukan tindakan ISWL, itu tidak pakai nginep, artinya Iya. tidak pakai rawat inap ya dok. Iya. Hari itu juga ketika dilakukan tindakan, hari itu juga bisa pulang, gitu Iya, ya dok ya. betul. Jadi itu sahabat kisah. Ini pembahasan kita dari awal terkait dengan batu ginjal, kemudian penyebab batu ginjal, gejala batu ginjal, kemudian pencegahan batu ginjal sampai dengan penanganan apa sih yang harus dilakukan ketika memang kita atau ada orang yang memang terkena batu ginjal. Tadi ya sahabat kisah itu bisa dengan tindakan tanpa sayatan atau Tanpa operasi sayatan, ya, betul. dengan ESWL, kemudian PCNL, RRS. IRS ya. Nah itu memang sudah dapat dilakukan di RSUD Kisah. Ya dokter, ini terima kasih banyak dokter informasinya. Ya. Ini mudah-mudahan bisa mengedukasi, bisa menginformasikan kepada sahabat Kisah terkait dengan layanan urologi ya dok Ya. ya, layanan urologi yang ada di RSUD Kisah. Terima kasih dokter atas pembahasan podcast kita pada hari ini dengan tema penanganan batu ginjal tanpa operasi. Semoga edukasi kesehatan ini dapat bermanfaat untuk sahabat kita semua, baik sahabat Kisah. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa pencegahan itu lebih efektif dibandingkan kita melakukan pengobatan. Sekian dari saya, kira-kira dokter ada yang bisa disampaikan pesan-pesan kesehatannya? Baik sahabat kisah, jika ada mengeluhkan nyeri pinggang atau kiri, segera konsultasikan ke dokter urologi karena metode penanganan batu ginjal tidak harus dengan sayatan atau operasi besar. Ya, itulah pesan dari Dokter Bernard. Jika sahabat Kisah mengalami nyeri pada pinggang, segera konsultasikan ke dokter spesialis urologi di RSUD Kisah. Salam sehat untuk kita semua.